Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, Tuhan Yesus baik saudara-saudara ya. Semangat pagi hari ini. Mari kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Setiap hari kita ada baca Alkitab ya. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari ya, 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Saudara-saudara, mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita, penuh iman dan penuh gairah, karena kita tahu hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara. Semangat, semangat, semangat ya. Maju dalam kegerakan bersama-sama di jalur biru ya, bersama dengan Pendeta Raymond Mantik saudara-saudara. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita sujud menyembah ya. Kita datang di altarnya Tuhan Yesus, di tahta kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang penuh dengan keberkatan-Mu ya Tuhan, hari yang penuh dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh iman. Kami mau sambut hari ini dengan optimis, dengan semangat, karena kami percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan hari ini. Kami mau memulai dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan kami mau bersepakat di dalam doa, karena kami percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kami percaya firman Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami.
dan firman Tuhan memampukan kami. Kami juga percaya apabila ada dua orang yang bersepakat meminta dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai hari ini. Tuhan, saya percaya di dalam nama Yesus Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk kami mengerti bahasa firman Tuhan, untuk kami mengerti apa yang menjadi rahasia kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, semangat, semangat. Haleluya. Kita menyapa Ibu Judi Elsia Palunsu dan juga ada Pastor Jenny Walangitan. Terima kasih. Mari kita berkolaborasi pagi hari ini. Kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Silakan saudara, kalau saudara merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat pelayanan Pendeta Raymond Mantik, saudara-saudara, silakan juga saudara bagikan di wall-wall saudara ya. Itu dengan demikian kita sudah bergandengan tangan memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah Anda dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Anda dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini ya? Saya ada di kitab Korintus ya, 1 Korintus, dan sudah mau di akhir-akhir kitab Korintus ya. Nah, saya akan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 9. Ini menarik sekali ayat ini, pasal ini sangat luar biasa ya. Mari saudara buka hati, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 27. Dan karena ini pembacaan saya tiap hari ya, jadi saya rindu bagikan apa yang saya bacakan setiap hari. Dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Ya, mari kita saling kasih semangat satu sama lain ya. Shalom, shalom ya. Puji Tuhan. Pendeta Henry Paliama, ada Brami. Oh, Om Bram ini ya, Bram Kokali Kariso. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama di akun Pendeta Raymond Mantik. Nah, saudara-saudara, mari kita mendengar firman Tuhan di 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Wah, luar biasa ya. Pendeta Henry Paliama sudah ada di Amsal 25 sampai 31. Saudara-saudara yang lain, mari kita semangat. Semangat. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saudara? Ya, mari kita saling memberi semangat dalam komunitas orang-orang yang suka baca Alkitab ya, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Nah, saya akan membacakan ini bagi kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mulai ayat yang 1 ya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, Rasul Paulus sangat penting karena dia saksi terakhir kebangkitan Yesus Kristus di abad pertama ya. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian?
Ya, Paulus itu harus kita ingat ya. Paulus itu pakar Alkitab, pakar Taurat ya, karena dia jebolan Gamaliel. Nah, ya, di sini dikatakan ya, ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan penggirik harus menggirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada tiada satupun ya, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ini karena Rasul Paulus tidak mengambil haknya ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, anak-anak Tuhan, Anda dipanggil untuk memberitakan Injil, dan celakalah kalau kita tidak memberitakan Injil. Ya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, penderitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Haleluya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Haleluya. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang
yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya, haleluya. Semangat, semangat, semangat ya. Saya menyapa Ibu Ani Jitmau dan juga Ibu Mei ya, dan juga Bobby Mongkau. Wah, ini pastor, ini Bapak Gembala ini. Terima kasih ya sudah bergabung bersama-sama saudara di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah ya, dengan memulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab. Ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kalau saudara mau baca lebih, silahkan saudara ya. Dan saudara, tema kita pagi hari ini adalah dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dalam Tuhan. Bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kita. Amin. Ya, bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, sekali lagi, dalam kerajaan Allah, warga tidak pernah pilih raja, tapi raja memilih warga. Ya, bahkan dia mengangkat jadi bangsawan. Dan kita, saudara dan saya, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Ya, kita sudah diangkat menjadi raja-raja, saudara. Ya, kita diangkat menjadi bangsawan. Derajat kita diangkat oleh darah Yesus dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, Anda dipanggil menjadi pemberita Injil. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada 3 amanat Yesus Kristus yang harus kita sadari ya. 3 amanat Yesus Kristus. Yang pertama adalah pergilah, beritakanlah Injil kerajaan Allah ya. Saudara, Yesus adalah Injil itu sendiri, karena dia kabar baik yang turun dari surga, dan Yesus hanya punya 1 Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Yang kedua, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadi panggilan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, setiap orang yang mengasihi Tuhan, gembalakanlah jiwa-jiwa. Nah, jadi beritakan Injil kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, dan gembalakan jiwa-jiwa. Ini adalah panggilan untuk semua anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan pagi hari ini? Anda mengasihi Tuhan pagi hari ini? Ini panggilan buat setiap orang Kristen. Bukan cuma untuk pendeta. Bukan cuma untuk orang yang lulus sekolah teologi. Bukan, saudara. Tapi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus dipanggil untuk beritakan Injil kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, dan mengembalakan jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi, nah, sekarang ini kita belajar bagaimana kita harus memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda memberitakan Injil pertama-tama, saudara, ya, semua kita harus memberitakan Injil. Orang-orang Kristen harus memberitakan Injil. Dan bagaimana caranya? Pertama, saudara, Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Anda tidak bisa memberitakan Injil. Ya, seperti Rasul Paulus, saudara ya. Rasul Paulus berkata, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Kenapa Rasul Paulus jadi pemberita Injil? Kenapa, saudara? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Ya, kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus dengan gagah, dengan semangat agamawinya,
dia seorang pemimpin muda yang berpotensi, dan dia dididik di dalam pendidikan Gamaliel, ya, sekolah Taurat yang terkenal abad itu, saudara. Dan dengan semangatnya dia ingin membinasakan semua orang Kristen. Dia membunuh orang-orang Kristen di Yerusalem, dan termasuk Stefanus mati di hadapannya. Artinya di bawah pimpinan Paulus, Stefanus mati di rajam batu. Semangatnya untuk membinasakan orang Kristen. Waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus datang memilih dia. Makanya Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Amin. Saya menyapa juga hamba Tuhan di sini, Pastor Roy Kenelwan, dan ada Ibu Ruth Sipayung, ya. Terima kasih, saudara. Mari kita maju ke gerakan, kita kolaborasi bersama-sama beritakan Injil Kerajaan Allah di sosmed kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus langsung memilih Paulus. Dan Yesus datang berjumpa dengan dia waktu dalam perjalanan ke Damsyik, saudara. Dan dari perjalanan itu, saudara, Paulus yang tadinya dia Saulus, seorang pembunuh, seorang yang budak agamawi, ya. Dia sangat ketat, fanatik dengan farisinya, dengan agamanya, saudara, sehingga dia mau membinasakan orang-orang Kristen. Tapi Tuhan memilih dia dan menjadi pemberita Injil. Nah, saudara-saudara, tanpa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Anda tidak bisa jadi pemberita ini. Kenapa, saudara? Karena dalam memberitakan Injil, kita memberitakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita tidak memberitakan apa yang kita punya ajaran sendiri, saudara. Kita memberitakan apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Dalam amanat Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepadamu? Halo, ya, saya juga menyapa Ibu Nela Mantik. Haleluya, terima kasih sudah, ya, dari Papua sudah hadir bersama-sama. Nah, saudara, ya, gini, saudara, kesaksian kita itu lebih kuat kalau kita pengalaman di dalamnya, betul nggak? Kalau di sini ada yang terkenal tuh Om Boots, ya. Kalau dia masak tuh pasti viral. Kenapa? Karena dia pakar memasak. Dia masak, dia bagi kepada orang. Ya. Karena dia mengalaminya, saudara. Ya, beda sesuatu yang saudara sampaikan informasi yang sekedar informasi, yang dimana saudara tidak ada hubungannya di dalamnya. Saudara hanya jadi menyampaikan informasi. Tapi kalau saudara mengalami sesuatu dan saudara tahu, saudara beritakan, ya, itu luar biasa. Seperti saya bilang, Yesus itu penyembuh yang ajaib. Ya, Yesus itu penyembuh yang ajaib. Bukan kata orang, tapi karena saya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Begitu juga kalau saudara mau menyampaikan tentang Yesus, saudara harus mengalami perjumpaan dengan Yesus lebih dahulu. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang saudara mau sampaikan? Tidak ada, saudara. Ya, kita menjadi pemberita Injil bukan karena kita mendapat pengetahuan-pengetahuan di sekolah Alkitab. Ya, memang kita sekolah Alkitab itu penting, saudara, harus, saudara. Tapi bukan karena kita punya knowledge di sana baru kita jadi pemberita Injil. Pemberita Injil itu bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya katakan amin. Bagi semua orang yang sudah diselamatkan, bagi semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka menjadi saksi. Mereka memberitakan, ya. Paulus menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan. Dia melihat Yesus yang bangkit, saudara. Dia menjadi bukti yang sangat kuat, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Kalau kita memberitakan Injil, ya, kita di sini seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Injil itu sederhana, saudara-saudara. Injil itu artinya kabar baik. Evangelion artinya kabar baik, dan kabar baik itu ada banyak. Ya, kalau
saya kasih info misalnya Pastor Roy ini ada jemaat yang sudah keluar rumah sakit, ya itu kabar baik. Oh ada kepada Pak Bobi Mongkau, oh Anda mendapat 1 miliar, wah luar biasa, dapat 1 miliar. Itu kabar baik nggak? Kabar baik. Jadi kabar baik itu ada banyak, saudara. Makanya Rasul Paulus sudah mewanti-wanti kita, siapapun yang datang memberitakan Injil yang lain yang bukan kami beritakan, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Ya. Nah, jadi kita hanya memberitakan Injil kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Begini, saudara. Yesus itulah Injil itu sendiri. Yesus itulah kabar baik itu sendiri. Dialah kabar baik yang turun dari sorga. Dialah kabar baik yang turun dari sorga. Dan apa yang Yesus ajarkan, Yesus hanya punya satu pengajaran yang namanya Injil kerajaan Allah. Oleh karena itulah Yesus tidak perlu menulis kitab, karena dia itulah Injil itu sendiri. Lalu siapa yang menulis kitab? Murid-muridnya, rasul-rasulnya yang menulis Injil-Injil dan surat-surat kiriman, ya, Alkitab kita. Ditulis oleh mereka. Kenapa? Karena mereka diilhami Roh Kudus untuk menulis. Ya, dan bukan mereka menulis karena lagi menghayal untuk nulis, lagi pingin buang waktu, ya, nggak ada waktu, nggak ada kerja, pingin nulis, enggak. Karena ada satu hal, ya, sesuatu lain dan hal, ya. Karena untuk menguatkan iman, untuk mendokumentasikan apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus, untuk menjawab masalah-masalah. Jadi Yesus sendiri itulah dialah Injil, dan ajarannya cuma satu. Yesus cuma punya satu pengajaran, Injil kerajaan Allah. Itu selesai, saudara. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah, dan rasul-rasulnya punya pengajaran yang sama. Makanya kalau kita diajar untuk kembali ke ortodoksi, pengajaran yang benar, yaitu apa yang Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Ya, kita nggak boleh bilang, cuma yang Yesus ajarkan. Kita juga harus memegang apa yang rasul-rasul mengajarkan. Kenapa? Karena rasul-rasul itu cuma mengajarkan apa yang diteruskan oleh Yesus, apa yang Yesus ajarkan, dan tentang Yesus Kristus yang mati, dia bangkit pada hari ketiga, menunjukkan dirinya selama 40 hari, dan dia naik ke surga mencurahkan Roh Kudus. Itu yang diberitakan oleh rasul-rasul. Dan kalau kita melihat di Korintus, ada jemaat-jemaat yang meragukan kerasulan Paulus. Paulus katakan, aku dipanggil oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, kita harus memberitakan Injil. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Makanya kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kesaksian apa yang saudara mau beritakan? Tidak ada, saudara. Dan kita sudah dijadikan Tuhan seperti surat yang terbuka. Kita inilah surat Kristus yang terbuka, di mana kita memancarkan apa yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus. Makanya penting sekali, ya, kita baca Alkitab tiap hari. Kenapa? Supaya kita memancarkan apa yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca Alkitab, saya senang sekali. Kalau kita baca Alkitab tiap hari, saudara, Yesus sendiri yang akan memuridkan kita. Luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Kalau kita memberitakan Injil, saudara-saudara, ya, firman Tuhan katakan, ya, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Makanya kita di gereja ada persembahan, ya. Kita di gereja ada persembahan, ada persepuluhan. Kenapa kita masih melakukan persepuluhan? Karena Yesus sendiri yang menetapkan. Jadi apa yang Yesus tetapkan itu kekal. Apa yang Yesus katakan itu kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan Yesus tinggal tetap. Yang percaya katakan amin. Ya, langit dan bumi boleh berlalu,
tapi apa yang dikatakan Yesus tinggal tetap. Nah, di sini saudara, Yesus sudah menetapkan bahwa orang yang memberitakan Injil itu harus hidup oleh pemberitaannya, ya. Jadi kalau saudara tergerak hati, oh saya diberkati, saya mau memberi, ya silakan saudara. Karena Tuhan Yesus katakan terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Bahkan di sini dikatakan, ya. Jadi di ayat 11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Jadi saudara, kalau Anda diberkati oleh firman Tuhan dan Anda digerakkan untuk memberi, ya silakan saudara. Karena firman Tuhan katakan, ya, orang yang memberitakan Injil hidup oleh pemberitaannya, dan ya, berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ini luar biasa yang Tuhan Yesus atur, ya. Tapi saudara, Rasul Paulus tidak menggunakan hak itu, hak yang Tuhan berikan kepadanya, bahwa dia hidup oleh pemberitaan Injil. Kenapa? Dia tidak mengambil persembahan jemaat untuk menyeport pemberitaan Injil atau pelayanan misi dia, tapi justru dia juga punya usaha, ya. Jadi dia punya usaha tenda, ya. Rasul Paulus itu punya usaha tenda. Usaha tenda itu dia jualan tenda. Kalau kayak kita zaman sekarang itu dia kayak developer, ya. Karena tenda zaman itu dipakai untuk orang hidup tinggal, begitu ya. Orang buat tenda dan tinggal di dalamnya. Jadi Rasul Paulus punya usaha itu dan dia support pelayanan, ya, self support, dan dia ambil persembahan. Persembahan yang dia ambil dia berikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Itulah Rasul Paulus, ya. Kalau ada jemaat dari Korintus, jemaat dari Filipi yang membawa persembahan, dia kasih kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang lagi dalam pergumulan, yang lagi dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Itulah Rasul Paulus. Jadi begini saudara, dalam memberitakan Injil, Tuhan sudah tetapkan orang yang memberitakan Injil hidup oleh pemberitaannya, ya. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam, dia hidup. Kalau saudara beritakan Injil, Tuhan yang menopang saudara. Ada amin, ya. Karena begini saudara, ya, rasul itu kan bukan cuma Paulus, ada Rasul Petrus, ada Rasul Matius, ada Rasul Thomas dan sebagainya. Mereka hidup oleh pemberitaan Injil. Tapi ada juga yang memberitakan Injil dan punya kemampuan untuk self support. Ya silakan, dua-duanya nggak ada salah. Itu adalah pilihan, ya. Kalau seperti kami sudah 20 tahun lebih jadi gembala, ya, sudah terlibat dalam pelayanan, ya, sudah separuh hidup terlibat dalam pelayanan dan sampai sekarang ini masih hidup. Itu semua kemurahan Tuhan, ya. Jadi saudara, kalau saudara tergerak untuk menopang pemberitaan Injil, silakan. Tapi juga kalau saudara adalah orang yang bekerja, saudara punya usaha, dan oleh usaha saudara merasa diberkati dan saudara merasa berkecukupan dan saudara mau self support untuk pemberitaan Injil, silakan saudara. Dua-duanya tidak ada salah, ya. Jadi kita nggak perlu pertentangkan orang yang hidup oleh persembahan. Kenapa? Karena ini saudara, ayat 14 menjadi dasar, ya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini penetapan Tuhan Yesus. Jadi kita yang memberitakan Injil dan, ya, makan dari hasil pemberitaan itu penetapan Tuhan, ya. Saat ini saya sambil gembala sidang, ya. Saya juga adalah penyuluh agama non PNS, dan saya juga adalah paralegal, ya, paralegal. Jadi saya bisa melayani hukum, ya, bisa menjadi konsultan hukum. Dan saya belajar saudara, kalau sebagai konsultan hukum, saudara semua ada tanda tangannya, ya. Jadi harus ada kontraknya saudara, termasuk biaya, ya. Biaya konsultasi saudara sudah ada di dalam surat kuasa itu saudara. Begitu saudara, ya. Ya, sekarang ini saudara konsultan tuh luar biasa saudara.
Konsultan bisnis kerjanya 1 jam itu bisa gaji orang lain 1 tahun, saudara, atau beberapa tahun. Luar biasa sudah jadi konsultan. Apalagi kita yang memberitakan Injil. Makanya saudara, kalau saudara diberkati oleh pemberitaan ya, saudara mau kasih bintang, kasih penghargaan, silakan. Kami sangat menghargai, saudara. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Yesus. Ya, jadi misalnya kita memberitakan Injil bukan karena mau minta-minta, enggak, saudara. Tapi karena kita ingin orang lain diselamatkan. Soal penghidupan Yesus yang atur, saudara. Amin. Makanya saudara jemaat-jemaat, kalau saudara ya, saudara jemaat-jemaat, gembalamu berkhotbah, hargai saudara. Karena dia membagi hidup, ya. Jadi kita memuridkan, memberitakan Injil, mengembalakan jiwa-jiwa, itu kita membagi hidup kita. Sama seperti Yesus, dia membagi hidupnya siang dan malam untuk murid-muridnya, begitu juga pemimpin-pemimpin rohani. Makanya saudara ya, hargai gembalamu. Hargai gembalamu. Gembala, saya kasih tahu saudara ya, pekerjaan tingkat stres paling tinggi di dunia itu adalah gembala. Ya, karena gini saudara, boro-boro nanggung masalahnya, setiap hari dia nanggung masalah orang lain. Jadi kalau gembala itu nggak punya krisis manajemen dalam hidupnya saudara, dia akan stres berat saudara. Kenapa? Jemaat ini punya masalah ini, jemaat ini punya masalah ini, jemaat ini punya masalah ini. Belum lagi kalau mereka curhat saudara, curhat sampai berjam-jam. Ya, saya pernah ada orang curhat sampai berapa jam, sampai saya ketiduran. Dia curhat di telepon. Ya, dia seorang muslim tapi minta nasihat sama saya. Muslim tapi minta nasihat. Pastor, gimana keluarga saya begini begitu. Tapi saya kasih nasihat. Saya bilang saya gembala, jadi saya mau kasih nasihat Injil ya. Waktu dikasih nasihat Injil, saling mengasihi, mengampuni, dia bilangnya, pastor kita kan beda akidah. Akhirnya berat juga saudara ya, membimbing orang-orang seperti itu saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita beritakan Injil. Anda sebagai anak-anak Tuhan, Anda dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Amin. Dan yang kedua, kalau saudara punya kemampuan, saudara dianugerahkan ya, kelebihan materi, berkat, atau ada usaha dan saudara self support untuk pemberitaan Injil, atau saudara mau support pelayanan yang lain, saudara silakan. Itu adalah keputusanmu dan itu juga baik. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan ya gembala yang hidup oleh pemberitaan, karena itu sudah ditetapkan oleh Yesus, dan gembala yang karena punya usahanya dia memberitakan Injil. Nggak perlu dipertentangkan, semuanya itu baik adanya. Justru yang harus kita mempersiapkan diri kita, di sini dikatakan tiap-tiap orang yang harus turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita harus kuasai diri kita sedemikian rupa, seperti olahragawan melatih dirinya. Kita melatih diri kita sedemikian rupa supaya kita boleh menjadi surat yang terbuka. Amin. Bagaimana pemberita Injil melatih dirinya? Ya paling pertama saudara baca Alkitab. Baca Alkitab. Kenapa saudara mau beritakan apa? Baca Alkitab. Kedua, saudara ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, Anda tidak bisa beritakan Injil. Yesus itulah Injil itu sendiri. Kenapa Yesus tidak tulis Injil? Karena dia itulah Injil itu sendiri. Dia tidak perlu tulis Injil, saudara. Amin. Dialah kabar baik yang turun dari sorga. Yang berikut saudara, kita memberitakan apa yang kita terima dari Tuhan Yesus.
Apa yang kita terima dari Tuhan Yesus ya. Jangan kita jadi orang Kristen. Tadi malam ada persekutuan hamba Tuhan dan saya diberkati oleh khotbah teman saya ya. Ada orang Kristen itu kita bagus harus menjadi seperti rusa ya. Orang Kristen itu harus menjadi seperti rusa karena dia selalu rindu akan air sungai ya. Rusa itu nggak bisa hidup kalau nggak minum. Dia ya. Jadi dia boleh nggak makan satu minggu, tapi dia kalau nggak minum dia akan teriak, dia akan cari minum, saudara. Makanya ada lagu seperti rusa rindu sungai ya. Jangan seperti ada cerita maaf ya, kaum pria seperti rusa ya. Pas waktu memimpin pujian dia katakan, mari kita nyanyikan lagu seperti rusa. Kaum pria nyanyikan seperti rusa, seperti itu bukan ya. Tapi kita harus punya kerinduan seperti rusa merindukan air sungai. Begitulah kita merindukan firman Tuhan. Ya, begitu juga saudara ya. Ada orang-orang Kristen yang seperti kura-kura. Orang Kristen kura-kura. Kura-kura ini 1 minggu nggak makan, nggak minum, dia diam-diam aja. Dia boleh diam-diam biar sudah lemas. Ya, jadi bagaimana kita melatih diri kita? Kita melatih diri kita sedemikian rupa dengan apa saudara? Kita ada di dalam Injil itu. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kenapa? Karena kita surat yang terbuka. Amin. Latihlah diri kita, jangan sampai kita ditolak saudara. Ya, jangan sampai kita ditolak. Artinya, jangan kita beritakan pemberitaan yang kita tidak melakukan. Ya, Tuhan Yesus sudah menghardik ahli-ahli Taurat. Ya, Tuhan Yesus menghardik ahli-ahli Taurat. Karena apa? Mereka pintar berkhotbah, mereka pintar berorasi, tapi apa yang mereka khotbahkan mereka tidak melakukan. Jangan sampai kita begitu pendeta-pendeta. Ya, kita pintar khotbah tapi kita tidak melakukan. Mari kita maju dalam kegerakan saudara. Anda dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan zaman sekarang ini sudah canggih ya. Mari kita kolaborasi bersama-sama. Kita beritakan Injil bersama-sama. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini kepada orang lain atau di wall-wall saudara. Pasti orang lain pasti diberkati. Karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Healthy Shirley Tumangkeng ya. Sudah siap gabung dari Bali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada juga John Lee, Kahiking, Misri Maria, Dave, Doan Masengi. Terima kasih Michelle. Waduh, luar biasa. Mari kita maju dalam komunitas ini. Dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Daily life kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan apa? Mulai dengan cara sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Makanya setiap hari kita harus memberitakan Injil. Kita harus beritakan Injil lewat hidup kita menjadi model, menjadi teladan. Dan kalau saudara diberi karunia untuk mengajar, saudara diberi karunia untuk berkata-kata, silakan saudara, amalkan itu saudara. Dan saya percaya ya, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan, sekali lagi saya mau bacakan ya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan ya di 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sampai sekarang kita hamba-hamba Tuhan hidup saudara. Walaupun kita bukan pengusaha, kita masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan, Tuhan menopang, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita yang bekerja, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya diberkati dengan kesaksian ada senior hamba Tuhan yang mengatakan, dulu saya kerja di perusahaan. Saya kerja di perusahaan selalu bayar saya. Dan sekarang saya kerja buat Yesus. Saya hidup buat Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah tinggalkan saya. Kalau perusahaan dunia saja bisa bayar saya, bisa menghidupi saya, apalagi Tuhan Yesus. Jadi saudara yang memberitakan Injil semangat saudara. Gembala-gembala semangat. Amin. Ya, saya melihat di luar sana ada postingan gembala yang tidak ambil persembahan jemaat. Silakan, nggak masalah. Ya, karena Rasul Paulus juga tidak hidup oleh
persembahan orang yang dia layani karena dia punya usaha tenda. Itu juga pilihannya dia, keputusannya dia untuk tidak mengambil hak itu, saudara ya. Tapi bukan berarti orang yang hidup oleh pemberian salah. Tidak, itu penetapan Tuhan. Bahkan dalam kitab Galatia dikatakan ya, orang yang menerima firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, wajib memberikan segala sesuatu yang ada padanya kepada pemberita itu. Itu pengaturan Tuhan. Tuhan atur begitu, kenapa? Supaya gereja boleh ada sampai sekarang. Ya, hamba-hamba Tuhan hidup dari mana? Dari pemberitaan. Saudara bayangkan ya, kalau Anda pergi konsultasi dokter, Anda baru mendaftar sudah bayar konsultasi. Saudara bayangkan kalau pendeta-pendeta sekarang ya, Anda mau konsultasi, baru daftar konseling sudah bayar. Bayangkan saudara. Tapi pendeta-pendeta tidak beri tarif seperti itu. Tapi setidaknya kalau saudara merasa saudara diberkati oleh firman Tuhan dan saudara mau menabur, memberi, silakan saudara. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, Anda juga harus diajar untuk belajar menghargai pemberitaan Injil. Menghargai gembalamu, menghargai pemimpin rohanimu. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau engkau mau diberkati, engkau mau menjadi berhasil saudara, tunduk pada pemimpin, hargai pemimpin rohanimu. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, gembala itu pekerjaannya stresnya tingkat tinggi saudara. Ya, saya pernah mengalami stres. Saya pernah mengalami stres dan saya berkata, Tuhan, saya mau berhenti jadi gembala. Saya tidak mau jadi gembala. Tidak tahan saya menjadi gembala. Tekanannya terlalu berat. Ya, tapi kita bersyukur ada Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kurang baik apa Tuhan Yesus? Tapi yang banyak yang benci Tuhan Yesus. Justru yang benci Tuhan Yesus siapa? Orang-orang agamawi. Ya, Farisi, Saduki, mereka yang benci Yesus. Wow, saya terhibur saudara ya. Satu kali saya mau katakan sama istri saya, sudah mau cari kerja lain. Saya mau berhenti jadi gembala. Karena kita hidup apa adanya. Ya, kita hidup dari pemberian. Kita nggak punya usaha yang besar-besar. Ya, kita nggak sanggup bagi waktu berusaha dengan mengembalakan. Akhirnya satu kali saudara, waktu lagi ibadah saudara, lagi ibadah, saya melihat pedang saudara, pedang berdiri di altar saudara, seperti ini. Dan Tuhan bilang, ambil itu pedang, ambil itu pedang. Baru saya ngerti saudara ya, itu pedang roh. Pedang roh, ambil saudara. Artinya ambil itu pedang roh dan pakai itu saudara. Mulai saat itu saudara, saya baca Alkitab tiap hari, minimal 1 pasal sampai 3 pasal sampai sekarang sejak tahun 2016. Jadi saya baca Alkitab bolak-balik baca Alkitab tiap hari saudara. Dan ada kekuatan ya. Selalu ada kekuatan kalau kita ada firman. Saudara ya, kalau Anda bersandar pada kekuatan Anda sendiri, Anda bisa putus asa, Anda bisa kecewa, Anda bisa sakit hati. Karena firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita berpegang pada apa? Firman Tuhan Yesus. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan Yesus. Karena di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan. Ya, mari kita jadi pemberita Injil. Amin. Berapa banyak yang mau jadi pemberita Injil? Ya, pertama Anda harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena kalau Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita tidak menyampaikan knowledge di sini ya. Kita bukan cuma sampaikan knowledge, tapi kita sampaikan pengenalan akan Tuhan lewat pemberitaan Injil. Ya, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah drastis, saudara. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Yang tadinya dia pembunuh, yang tadinya dia membenci orang Kristen. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus datang kepada dia dan Yesus memilih dia. Hidupnya mengalami perubahan. Kalau Anda berjumpa dengan Yesus, hidup Anda mengalami transformasi. Hidup Anda mengalami perubahan. Dan waktu hidup Anda mengalami perubahan, Anda boleh menyaksikan kepada orang lain. Anda itu surat terbuka. Amin. Ya, saya pernah melayani orang yang preman, bunuh orang, ya. Preman, bunuh orang, pernah tikam orang. Tapi orang heran hidupnya boleh berubah.
Kenapa? Karena firman Tuhan. Yesus yang mengubahkan, bukan kita. Yesus yang mengubahkan. Jadi tidak ada yang mustahil. Dan waktu kita memberitakan Injil, saudara-saudaraku, ya, jangan takut, saudara. Tuhan mengatakan orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Makanya ya, tiba-tiba kita memberitakan Injil, tiba-tiba ada yang tergerak. Pastor, saya tergerak untuk memberi persembahan. Dari mana? Bukan dari jemaat di sini, dari Jakarta, dari mana? Langsung messenger memberi persembahan. Kenapa? Diberkati. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan dan saudara diberkati dan saudara mau memberi persembahan, saudara sedang diberkati. Kenapa? Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang memberi, ya, daripada menerima. Terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jadi saudara, mari kita hargai, kalau Anda jemaat di gereja, hargailah gembalamu. Hargailah pemimpin rohanimu yang tiap hari kasih makan rohani buat kamu. Ya, bagaimana kita menghargai mereka? Kita tunduk dan taat, dan kita punya kewajiban untuk, ya, seperti di sini dikatakan, ya, di ayat 11. Jadi jika kami yang telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ya. Amin. Jadi kalau saudara rasa diberkati oleh pemberitaan ini dan saudara mau kasih bintang, ya silakan. Tuhan Yesus memberkati, ya. Atau saudara mau kasih persembahan, silakan saudara. Atau saudara mau bergandengan tangan beritakan Injil bersama-sama. Tuhan Yesus baik, saudara. Bangkit pemberita Injil. Siapapun Anda terpanggil, saudara. Nggak harus sekolah teologi, nggak harus sekolah Alkitab. Lebih bagus kalau saudara ada sekolah teologi atau saudara ada sekolah Alkitab. Tapi setiap murid Tuhan harus memuridkan. Setiap anak Tuhan harus memberitakan Injil. Setiap orang yang mengasihi Tuhan harus mengembalakan jiwa-jiwa. Haleluya. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan? Gembalakan jiwa-jiwa. Gembalakan jiwa-jiwa nggak harus posisi gembala, ya, seperti kami. Tapi paling tidak Anda gembalakan anak-anakmu di rumah. Anda gembalakan, ya, suami gembalakan istri, istri gembalakan suami di rumah, saling, saudara. Karena kita ini warga kerajaan Allah, kehidupan kita itu saling satu sama lain, ya. Saling mengasihi, saling memuridkan, saling mendoakan, saling melayani, saling membantu, saling menolong. Karena kita warga kerajaan Allah, hukumnya adalah hukum kasih karunia. Ya, Tuhan Yesus baik. Mari kita maju dalam kegerakan hidup dalam menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama Pendeta Raymond Mantik. Setiap pagi kita jam 6 waktu Indonesia Tengah, ya, di jalur biru ini, ya. Karena saya ada di jalur merah, jalur biru, jalur hitam, jalur warna-warni. Itu bahasa-bahasa sosmed sekarang, saudara, ya. Ya, mari kita maju ke gerakan bergandengan tangan. Bangkit anak-anak Tuhan yang terpanggil memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan bagaimana, saudara? Kita mulai dengan pengalaman dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan Yesus. Dan hidup kita menyadari bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa pagi hari ini. Mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa surgawi, kami bersyukur firman Tuhan datang menerangi hati kami. Firman Tuhan datang membersihkan pikiran kami, datang membersihkan rohani kami, ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan, firman-Mu yang mengenyangkan kami, ya Tuhan. Kami mau berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang menanggapi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Urapi kami dengan urapan baru, ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus Allah yang memelihara. Engkau sudah mengatur segala sesuatu dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami bersyukur, kami mau memulai hari dengan penuh sukacita, kami mau memulai hari dengan penuh kemenangan, kami mau memulai hari kami dengan penuh gairah, dengan penuh iman, dengan penuh semangat, karena kami percaya keberkatan Tuhan baru bagi kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami, pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadikan hidup kami berhasil hari ini. Keluarga kami rukun dan damai. Engkaulah yang menolong usaha-usaha kami, Engkau jadikan berhasil. Apa yang kami kerjakan, pelayanan-pelayanan kami dijadikan Tuhan berhasil. Anak-anak kami dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Kalau ada keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam pertikaian, pertengkaran atau perpecahan, perselisihan, kami berdoa kedamaian daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, terobosan daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kalau ada yang sakit, kalau saudara sedang sakit saat ini, mari kita satu hati, satu iman, kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kita percaya kesembuhan, kelepasan terjadi. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Haleluya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Segala sakit penyakit apapun, kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah sucikan dan sembuhkan kami. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Tumor, kanker, darah tinggi, darah rendah, jantung, diabetes, kolesterol, asam urat, asam lambung, radang sendi, segala sakit penyakit apapun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kalau ada orang-orang yang terbelenggu dengan berbagai beban-beban dalam kehidupan, beban berat, ada sakit hati, kebencian, amarah, kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu kegelapan ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kelepasan daripada Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan semangat, dengan kemenangan, karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat saudara-saudara. Ya, mari kita support pelayanan ini, kita bergandengan tangan. Saudara boleh bagikan di live di wall saudara. Dengan demikian saudara sudah berkolaborasi, bergandengan tangan, beritakan Injil Kerajaan Allah. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kalau saudara diberkati Tuhan, saudara ya, saudara mari kita maju dalam kegerakan ini, membaca Alkitab setiap hari. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan setiap pagi jam 6 WITA ya, waktu Indonesia Tengah, kita maju dalam kegerakan ini ya. Kalau saudara juga mau mengikuti saya di jalur merah setiap pagi jam 5, kita ada terobosan doa sepakat di jalur merah, silakan ya, saudara boleh mengikutinya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.